Kembali lagi di Poros Halang Berarti lo mau bersama masuk dengan sari berita saya apa? Fuad dan rekan saya Bapak Patrick. Patrick. Ya, ini adalah episode kedua kami di tahun 2022 dan mulai hari ini kami akan memulai Poros Halang dengan sebuah segmen baru yang bernama Sari Berita Tidak Penting. Oke. Tentunya berita-berita yang akan kami sajikan nanti adalah berita-berita seputar dunia sepak bola, bukan seputar dunia hitam. Karena yang hitam cukuplah Pak Prot kami saja, dunia tidak perlu. Ya, dalam seminggu ini maka saya akan memulai berita pertama dari Liga Spanyol. Barcelona ditahan oleh Granada seperti lagunya Bruno Mars. Take your grenade for you. Itu grenade bang, bukan Granada. Itu grenade. Itu ditarik pentilnya, meledak. Kalau yang satu lagi diputer pentilnya, enak. Tapi grenade-nya pakai nada nggak? Tergantung. Kalau si Gre diputer pentilnya, nadanya keluar sih. Grenade itu lagunya pakai nada dong. Ada nada dong. Iya dong, ada dong. Iya berarti sama aja, Grenada juga lah. Baiklah. Tapi untuk sari berita tidak penting tentang Barcelona itu silakan dilanjut. Oke, saya akan lanjutkan. Grenada berhasil menahan Barcelona 1-1. Barcelona bermain dengan 10 pemain dan beritanya di sosial media sepi. Tidak ada satupun yang mengangkat kejadian tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, Barcelona adalah salah satu tim tersukses di Spanyol setelah Real Madrid. Tapi sekali lagi seperti saya bilang, tidak ngangkat beritanya coy, tidak ngangkang. Hanya kita di Poros Halang yang mengangkatnya. Yes. Dan berita kedua, dengan hasil series tersebut, maka Barcelona menduduki posisi ke-6 di Liga Primera, di La Liga Santander. Posisi ke-6 untuk klub sebesar Barcelona. Itu menurut saya bukanlah satu hal yang bagus. Tapi sekali lagi, dunia tidak peduli di posisi berapapun Barcelona. Karena Barcelona bukan MU. Oke? Sementara padahal sama posisinya dengan MU. Yes, sama-sama posisi ke-6. Tapi yang selalu menjadi pemberitaan adalah Manchester United. Kemudian, rival Barcelona, Real Madrid, mengandaskan Valencia 4-1 sehingga semakin mengokohkan posisi Real Madrid di posisi puncak Liga Santander. Batu anjing, susah ngomong begitu ya. Udah tua. Oke, berita selanjutnya. Yeovil Town kalah oleh AFC Bournemouth 3-1 di Piala FA. Wajar, kemudian Pak. Karena Yeovil Town wajar karena Yeovil Town adalah tim yang di bawah FC Bournemouth secara kualitas. Ya, tapi yang menang kan ya oke, benar sekali Anda Bung Patrick ya. Dan kemudian saya hampir emosi tadi. Ada lagi hasilnya. Yang ini nih yang seru nih. Ini yang seru nih. Sebelum masuk ke berita Abang masuk ke berita itu, Bang. Berita yang tidak penting yang satu itu. Saya mau buka dulu baju kaos buatan Abang. Ini kaos FPL. Menjelaskan dulu. Dombanya Justin. Ya, sebuah pernyataan sikap. Kemudian hasil lain dari Piala FA adalah ini dia. Cardiff City mengalahkan Preston North End 2-1 melalui perpanjangan waktu. Lawan Preston North End. Oke. Yes. Preston adalah tim yang pernah diperkuat oleh David Beckham semasa dia dipinjamkan dari Manchester United. Betul. Saat itu Preston diasuh. Yes. Saat itu Preston diasuh oleh the Special One. The Chosen One. David Moyes. Oke. Kemudian hasil yang lain dari FA Cup adalah, ayo ready guys? Ini dia. Luton Town mengalahkan Harrogate 4-0. Belum Luton juga Town mengalahkan Harrogate 4-0. Dan hasil yang lain. Ini dia. Stoke City mengalahkan Leyton Orient 2-0.
Oke. Kapan nyampainya ke berita kesukaan gua? Oke, setelah tadi dari FA Cup, maka sekarang kita akan ke tanah Italia. Di mana dini hari tadi, wah, KKN mentang-mentang dini mertuanya hari orang tadi pendukung Arsenal nih. Berita di Arsenal, Bang. Serie Berita A, Arsenal, Bang. di Serie A, Juventus melakukan remontada, yaitu kebangkitan setelah tertinggal 1-0 pada saat melawan AS Roma yang diasuh oleh Jose Mourinho. Setelah ketinggalan 0 dan kemudian ketinggalan 3-1, akhirnya Juventus bisa mengalahkan Roma dengan skor 4-3. Dah, setelah pertandingan selesai, seperti biasa, Mourinho is being Mourinho. Dia mengkomplain pasukannya dengan mengatakan bahwa pemainnya memiliki mental yang lemah. Yes. Sehingga bisa dikalahkan oleh Juventus dengan skor 4-3. Dan menurut beberapa teman saya yang fans berat Juventus, hasil Juventus melawan AS Roma ini adalah salah satu partai terbaik Juventus. Nah, di mana posisi Juventus sekarang di Liga Italia? Sebentar, saya harus buka ini laptop saya. Juventus berada di posisi kelima. Are we care? No. Nobody care about posisi Juventus. People care only about posisi Manchester United. Kecuali kalau ada Cristiano Ronaldo di Juventus, dulu kita care. Kita pengen tahu. Yes. Nggak care, cuma pengen tahu. Dan untuk menutup sari berita tidak penting hari ini adalah berita tentang drum roll Mesut Ozil yang dikabarkan ingin mau pindah ke Rans Cilegon. Seperti berita yang saya baca di sosial media bahwa Raffi Ahmad katanya sudah menjalin kontak dengan Mesut Ozil dan siap menjadikan Mesut Ozil pemain dengan bayaran tertinggi mengalahkan hadiah juara di Liga Indonesia. Lu bayangin, seorang pemain dengan lu bayangin seorang pemain gajinya melebihi hadiah juara di Indonesia. Nah, patut ditunggu realisasi dari berita ini. Apakah Mesut Ozil akan bernasib sama seperti Michael Essien, yaitu sebagai pemotong rumput dan jualan kaos. Cuma sebenarnya ini karena abang sari berita tidak penting ini, walaupun tidak penting, tapi karena ini menyinggung tentang liga di Indonesia di mana saya dulu pernah cari duit di situ. Saya harus mengingatkan kepada Bang mungkin saya boleh potong. Bukan Anda mencari duit itu, tapi Anda menerima duit dari situ. Ya, mencari dan menerima, Bang. Dua-duanya gue jalanin. Oke. Terima gaji maksud saya. Terima gaji, ya. Emang ngomongin apa kita? Cuman, karena abang ngomong kayak gitu, gue harus menyampaikan ini kepada Bang Raffi Ahmad. Ya, karena gue nggak kenal secara pribadi, cuman menyampaikan aja, kali aja nyampe ke Bang Raffi Ahmad. Bang, kalau gajinya Ozil abang bikin lebih tinggi daripada hadiah juara liga sekalipun. Sementara gaji pemain pendukung dia jauh di bawah itu, Bang. Abang nggak khawatir tuh dressing room jadi kayak apa, Bang? Dipikirin dulu, Bang, matang-matang sebelum ke sana. Oh, sorry. Kita bisa nyampein dong, kan ada Bang Darius di sana. Bisa, nanti kita sampaikan. Tapi segini, saya yakin bahwa dressing room Rans nanti akan sangat bagus. Berbeda dengan tenda konferensi pers PT Libe kemarin cuma pakai tenda Sarnafil. Saya yakin, karena sangat banyak di Rans itu. Jadi mereka bisa bikin ruang ganti yang sangat-sangat nyaman, sangat-sangat comfortable untuk bintang sekelas Mesut Ozil. Kalau mungkin yang di tenda Sarnafil menggunakan kipas angin yang kalau muter bunyi, terus tiba-tiba mati, kipas anginnya nggak muter lagi. Gitu loh. Nah, kalau yang nanti buat Mesut Ozil mungkin ada AC portable. Yes, kemudian ada mesin cappuccino, ya kan? Kemudian mungkin ada counter gubukan sate Padang. Kemudian di sebelah kanannya ada counter zupa sup.
Gitu Itu loh. mau media conference atau mau kawinan, resepsi. Nggak sekalian tuh guling kambing di ujung. Oke. Nanti wartawannya diguling kambing semua. Bawa plastik. Oke, berita terakhir dari seri berita penting hari ini adalah Gue buka juga nih jaket gue. kemenangan juara 2 kali Piala Champions Nottingham Forest terhadap tim yang tidak pernah menang Piala atau Liga Champions. Ya, dan fakta yang lain adalah yang dikalahkan 2 kali juara Champions League itu adalah langganan juara FA Cup. Tim panitia kalau kata Mimin. Tim panitia kalau kata admin Porsalang yang baru. Yoi, kata Minpor, panitia yang dikalahkan. Ya. Jadi penutup seri berita tidak penting hari ini adalah kemenangan Nottingham Forest melawan Arsenal. Yang mana Arsenal Arsenal bang kemarin. Ya. Gue kirain Tottenham. No, Tottenham bajunya sama, putih-putih. Sama Madrid juga sama bajunya. Jadi mungkin Arsenal pengen ngerasa kayak Madrid kali ya. Kayak Madrid. Ternyata jadinya Spurs. Iya. Leeds United. Cuman, dia mau jadi Madrid tapi jadinya Spurs gitu. Gua ada agak komplain nih kepada pihak Adidas ya. Dan harusnya fans Arsenal juga protes ya. Coba bikin angkat suara kalian, marahin tuh yang desain jersey ketiga kalian itu. Pinteran dikit, baju putih, fontnya putih, kagak kelihatan apa-apa, cok. Gue kemarin lihatnya, itu kan apaan ini pertandingan? Kayak pakai baju kaos bolong, tau nggak sekalian aja pakai singlet aja. Tarkam. Jadi sebenarnya Arsenal dengan putih-putih itu dan logo yang putih-putih sudah mempersonifikasikan diri sebagai jenazah. Mereka dikubur oleh Forest karena mereka menggunakan kafan yang berwarna putih. Untung mereka nggak beli Cavani dulu ya. Kalau nggak kan lucu. Jangan. Pas Cavani di Cavani gitu. Yes. Jadi kan pas kan ya, lu kalah kan, suka tuh bahasa di sepak bola. Nottingham Forest mengubur impian Arsenal untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pada saat lu dikubur, maka lu menggunakan kain kafan. Berwarna apa? Putih-putih. Dan Arsenal sendiri menurunkan. Kalau gua bilang, karena kemarin yang bikin gol untuk Nottingham Forest adalah Graban, ya kan? Bukan Josh Graban yang menyanyikan lagu yang dulu terkenal. Bukan, ya. Ini Graban yang Space Baju boleh kiss, nyanyi Josh Groban. Lagunya Josh Graban. Nah, karena yang kemarin bikin gol adalah Bang Graban, ya kan? Orang Grab. Nah, itu gue bilang tadi di Twitter, gue bilang itu Arsenal dipulangin ke North London pakai Grab. Di antara sama Bang Grab. Nah, nggak lucu ya? Nggak lucu, kampret. Nggak. Oke, nggak apa-apa dah. Dan salah satu bintang kemenangan Nottingham Forest adalah pemain favorit gua dari 2 musim lalu, James Garner. Dengan statistik yang cukup ciamik gitu ya, mengubur impian Arsenal untuk menambah koleksi gelar Piala FA-nya, sementara Arsenal sendiri menurunkan pemain-pemain seperti Ben White, ada Rob Holding, kemudian ada Bukayo Saka, ada Martin Odegaard, even Martinelli yang di Liga cukup bagus mainnya beberapa pertandingan terakhir, dan juga Sambi Lokonga. Jadi Arsenal bukannya turun dengan tim lapis kedua, tapi bisa dibilang 60% atau 70% adalah pemain-pemain yang memang rutin bermain di tim utama gitu. Dan untuk tim-tim dan seperti yang kita ketahui, Piala FA ini adalah ya selalu menjadi ajang bagi tim-tim bukan unggulan untuk unjuk gigi, sehingga mereka bermain lebih mati-matian. Dan apalagi FA Cup musim ini, if I'm not mistaken, kembali ke habitatnya, dalam arti tidak ada lagi partai ulangan. Ya. Jadi, kalau dulu selalu ada partai ulangan, tapi sekarang enggak. Benar-benar diselesaikan. Ya, yang sekarang tuh benar-benar diselesaikan dengan penuh waktu dan langsung adu penalti karena kondisi pandemi kali ya, gitu. Kalau dulu kan FA Cup selalu terkenal kalau seri ya udah lu akan ngulang gitu loh.
gitu. Yap. Itu sih beberapa sari yang berita tidak penting hari. Oh, ada satu lagi. Ini bonus. Apa tuh? Bonus. Newcastle United yang dikalahkan oleh tim dari divisi berapa itu ya Nggak jelas. Cambridge United. Sorry Bang Firzi. Ya, ini Newcastle United itu dikalahkan oleh Cambridge United. Tunggu. Cambridge. Gue yang kalau diingat nama Cambridge United Cambridge itu di Medan tempat les bahasa Inggris. Tempat les bahasa Inggris kalau di Medan. Bang, di Inggris ada juga itu universitas. Ya, gue tahu di Inggris universitas, tapi di Medan itu Cambridge itu ini loh, Pet, tempat les bahasa Inggris. Enggak lah, gitu. Mall Cambridge. Enggak. Ya, dulunya itu ada tempat les bahasa Inggris. Sekarang kan jadi mall di Kampung Keling gitu loh, Cambridge gitu. Ada hotel juga. Gitu. Jadi lu bayangin ya, seorang Kieran Trippier yang di musim panas kemarin ditawar 40 juta kalau gue nggak salah oleh Ole, tidak mau pindah, tidak mau dilepas oleh Atletico, dan dilepas dengan harga cuma 12 juta kalau gue nggak salah kemarin di Newcastle aja. Men, 24 juta pound kurangnya itu mah udah gila kalau gue bilang. Karena apa? Kan kita sama-sama udah gitu tahu. Ya. Kalau namanya MU nawar pemain yang harga 5 juta aja mendadak jadi 50 juta kan gitu. MU lah pula kan. Jadi cuman dari kemarin Bang, gue bilang media kurang kreatif. Ya. Itu lu udah dikasih bahan banget. Trippier, udah Newcastle trip against Cambridge United kan enak banget itu jadi headline kan. Ya. Nggak ada yang bikin kayak gitu headline-nya. Kurang pintar. Cambridge itu di League One loh. Mainnya Cambridge itu di League One. Mainnya bareng sama apa ya kalau nggak salah ya? United of Manchester bukan? Bukan. Sama ya? MK Dons. Kemudian Sunderland sekarang di League One. Yes. Kemudian ada Sheffield Wednesday. Di Nottingham Forest juga ada pemain ex Sunderland loh tuh. Yang mana ya? Gue lupa. Yang kemarin yang kasih umpan ke Graban. Gue lupa nama dia. Gue lupa. Nah, untuk ininya Bang, gue kasih masuknya ke kita pembahasan yang udah penting sekarang, yang pentingnya tadi pagi. Gue tutup dulu dong. Sekian sari berita tidak penting hari ini di episode ke-249 Poros Halang. Semoga kita tetap bisa konsisten untuk memberikan berita-berita tidak penting di setiap episode terbarunya Poros Halang memasuki tahun 2022 ini. Dan apabila kalian punya, jadi gini, warga Poros juga bisa menjadi kontributor. Oke? Jadi apabila kalian punya, kalian yang mungkin tinggal di Belanda, kalian mungkin tinggal di Timor Leste atau dimanapun gitu ya, kalau kalian punya berita-berita tidak penting, silakan kalian DM ke Poros Halang di Instagramnya. Enggak. Di Twitter bikin aja pakai hashtag berita tidak penting. Jadi boleh. Kita bisa langsung boleh. Jadi kalian boleh mention dengan hashtag sari berita tidak penting. Sehingga nanti akan coba kita screening yang mana menurut kami sangat tidak penting akan kami tampilkan nantinya. Ini adalah sebuah segmen baru dari Poros Halang. Atas ide siapa? Tentunya ide gue, karena gue lebih banyak berperan di sini daripada Patrick, gitu ya. Terserah lu. Yang penting gue punya kucing, gue namain lu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan Poros Halang pada umumnya tentang gimana akhirnya Roy Keane untuk masuk ke situ, Bang. Gue bukanya dengan dulu. Oke. Gue bukanya gini. Jadi tadi pagi gue tweet tentang Grab. Tunggu, sorry. Jadi gue berita-beritanya gue baca dari sini ya. Jadi besok-besok kalau misalnya ada yang mau beriklan ya boleh gitu loh. Ya, silakan. Lanjut. Kalau ada yang produk-produk kopi yang mau sponsorin, besok kita bisa kok sambil minum kopi. Boleh. Nah, tadi pagi untuk masuknya ke transisinya ini, gue akan nge-tweet tentang goalnya Grab. Bridging kalau dalam berita, dalam dunia broadcasting itu bridging. Nah, bridgingnya itu, berisik lu Deki. Berisik lu Deki. Deki. Deki berisik lu. Jadi tadi pagi gue nge-tweet, gue bilang tentang beritanya golnya Graban ke golnya Arsenal kan gitu. Tiba-tiba
ada yang nyambut gua jam 6 pagi. Setengah tujuh, 6:30. Tim lo belum main. Tim lo belum main, nggak usah bacot. Nggak usah sotoy. Nggak usah sotoy. Padahal kan bukan sotoy, itu kan fakta ya. Kan cuman gua kasih berita kan. Gua Iya. cuma kasih berita. Tapi Koci udah bilang kayak gitu. Jadi gua agak was-was juga. Nah, itu bridging-nya. Malam ini, jam 2:30 pagi, kita akan bertemu dengan Steve Gerrard. Kita kembali akan bertemu dengan Philippe Coutinho. Yoi. Kita kembali akan bertemu dengan Ashley Young. Dan kita kembali akan bertemu dengan tim yang mengalahkan kita di Old Trafford kemarin. Kita kemarin kalah sama Villa di Old Trafford ya. Di Old Trafford, yang penalti ya, Bruno nggak masuk. Penalti Bruno nggak gol, kita kalah 1-0 gitu ya. Tapi gue sih kurang tertarik untuk membahas pertandingan dini hari nanti. Yang menjadi fokus gue beberapa hari terakhir ini adalah betapa akhirnya orang-orang bilang iyalah yang bermasalah pemainnya gini. Men, Poros Salang itu udah ngomong dari 2019. Ya? Makanya Wat, gua itu ya. Kalau ada yang tiba-tiba sekarang ini, apalagi kayak kemarin, gua tahu banget zaman-zamannya kita dia oleh out banget. Gua nggak pernah ngeblok dia itu karena dia masih sopan ngomongnya. Kemarin tiba-tiba dia bilang, ya gimana? Mau namanya apapun kalau pelatih ngasih sistem yang bagus, kalau namanya pemain nggak ngejalanin, ya nggak bakal jalan sistem apapun. Gue teringat langsung karena akunnya itu, ya lu tau lah kita modelnya gimana kan. Gue langsung ketawa, gue langsung quote retweet. Bro, kemana aja dulu gue sering bilang gini, lu bilang kita itu buzzer, lu bilang kita itu gini, bukan kita nggak move on lo ya, cuman kan jadi geli ya Wat ya. Maksudnya geli. Maksudnya, dari 2019 lo kita ngomong kayak gini. Kalau lu boleh cek, ada satu episode Porosol yang berjudul All In, All Out. Bahkan di situ gue sempat bilang bahwa sebenarnya Glazer mungkin udah berbuat juga buat United gitu, karena dia memberi dana transfer segala macam. Tapi akhirnya gue menyadari bahwa contoh tadi James Garner deh, ini orang pemain bagus gitu ya. Terlepas mungkin memang dia tidak masuk di skema pelatih gitu. Tapi menurut gue salah satu alasannya dia tidak dipertahankan untuk bermain di tim utama dari musim lalu sehingga di loan adalah jelas dia tidak menjual. Nama dia tidak semenjual mungkin jersey-nya Fred gitu ya, mungkin jersey-nya McTominay, mungkin jersey-nya Juan Mata, jersey-nya Jesse Lingard gitu loh. Karena orientasi owner ini selalu bisnis. Nah, yang membedakan dengan United under Sir Alex pada saat dia mengorbitkan Class of 92, dia nggak peduli berapa banyak jersey yang bisa dijual oleh Gary Neville, Philip Neville saat itu, Paul Scholes, even David Beckham gitu ya. They don't care. He didn't care gitu loh. Sir Alex only concern have faith bahwa mereka ini bisa jadi pemain yang bagus gitu loh. Dan untuk menjadi pemain yang bagus, lu butuh jam terbang yang tinggi. Lu butuh dimainkan week in, week out gitu. Lu perlu belajar dari kesalahan gitu loh. Tapi itu juga mungkin karena faktor dulu kan globalisasi juga kali Bang ya. Karena kan dulu penjualan jersey United juga ya paling jatuh-jatuhnya di sekitar Eropa aja kan. Belum. Oh ya, Eropa aja. Ya, itu dia. Ya, karena itu dulu gue masih ingat kita tuh pakai baju yang 99 itu yang merek 7 Star. Ya, jadi gini, bukan maksud gue adalah even cuma penjualannya masih lebih banyak di seputaran Inggris, apapun itu, tetap aja penjualannya akan berlebih, Pet, gitu loh. Ya, sih. Berarti kan orang akan lebih mau membeli mungkin dulu bajunya, let's say Dion Dublin kali gitu ya, atau mungkin Mark Hughes gitu ya, dibandingin jersey-nya Paul Scholes, Gary Neville, gitu, Beckham gitu yang pada saat itu baru mentas gitu kan. Dan itu juga yang gue rasa kenapa James Garner ini kita lihat statistiknya cukup bagus gitu ya. Dan gue seneng dia berapa kali lihat dia main dulu gitu. Gue cukup seneng. Dan kenapa nggak dipertahankan ya gue rasa salah satu alasannya mungkin karena dia tidak bisa menjual baju kali gitu. Sementara United sendiri pendapatannya walaupun tidak pernah lagi juara IPL tapi tetap menjadi klub terkaya. Ya pendapatannya dari sponsor, dari merchandise gitu. Bahkan satu fakta lagi yang baru gue dapat minggu ini adalah klub sepak bola dengan engagement terbesar. Yep. Nah, ya kan makanya keluar istilah MU nggak makan. Karena apapun isi, lu berita apapun yang lu lempar jadi dibeli sama orang. Nah, ini juga membuat gue jadi berpikir, jangan-jangan ini
ada peran Glazer di situ. Karena dia tidak peduli dengan trofi, dia justru cuma peduli dengan duit yang bisa didapat dari United. Oh, itu udah pasti, itu bukan jangan-jangan, itu udah kenyataan. Makanya maksud gua, bisa jadi isu-isu seperti Pogba, lu bayangin aja, masalah kontrak Pogba aja nggak kelar-kelar sampai sekarang dan dimakan terus sama media kan. Ada aja tuh ntar mungkin setiap sebulan, 2 minggu sekali keluar berita kontrak Pogba udah begini. Isu terakhir nih ya, minggu kemarin, Pogba akan ditawarkan kontrak terbesar di IPL, 500.000 pound sterling per week. Per minggu. 500.000, pemain dengan gaji termahal, dengan kontribusi terminim. Sementara, semenjak Pogba masuk ke United, kemarin sempat gue lihat datanya, di dalam gitu ya. Dia absen itu ada sekitar 80-an pertandingan. 80-an pertandingan dia absen dari pertama kali dia masuk ke United. Berarti hampir rata-rata sekitar 15 partai. Dia udah masuk musim ke berapa nih? Ke-6 ya? Ya. Ya dong, dari pertama 16-17 kan? Ya. 16-17 kan? Ya. Nah, berarti ini musim kelima Pogba. Bisa dibilang hampir 15 pertandingan per musim dia absen. Dan 15 pertandingan itu bukan jumlah yang sedikit loh. Nope. Ya bayangkan aja satu musim itu cuma 38 pertandingan. 38 plus ya, kalau main di Eropa segala macam 50-an. 60 lah kalau sampai ke final kan gitu. Ya, kalau sampai ke final gitu ya. Dan itu berarti 20%-nya dia absen. Nah, dengan tingkat absensi yang cukup. Lu kalau sekolah udah nggak lulus itu. Nggak boleh ikut ujian. Udah nggak boleh ikut ujian. Nggak boleh. Iya, jadi dengan tingkat absensi yang sangat tinggi, kemudian drama-drama di luar lapangan gitu ya, terus performanya dia yang juga tidak konsisten gitu ya. Untuk apa sebenarnya lu pertahankan? Ya, baik lagi. Sebenarnya kan kalau dari yang interview Rangnick yang terakhir itu juga dia mengatakan bahwa if you don't want to be here, then why? Ngapain kita pertahankan orang yang udah tidak mau bermain untuk kita? Mudah-mudahan sih gitu loh. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya itu Rangnick akan mengambil lebih tegas dalam arti ya kalau emang lu nggak mau ya udah kita nggak usah perpanjang. Dan karena dia kan sifatnya di sekarang ini interim tapi juga konsultan, berarti lu boleh dong ngasih nasihat untuk ya udah nggak usah diperpanjang lagi kan gitu istilahnya. Ya harusnya namanya konsultan lu akan didengarkan gitu ya karena lu dibayar untuk itu gitu. Kalau lu bayar konsultan kemudian tidak kalau lu bayar konsultan tapi kemudian lu tidak mau mendengarkan apa inputnya dari dia, lu keblinger aja berarti. Jadi maksud gue, yang menarik bagi gue seminggu ini dari United adalah ya berita-berita yang kayak ya itu tadi berita Pogba yang tiba-tiba keluar dia mau ditawar. Sampai gue berpikir ya jangan-jangan justru ini Glazer di belakang semuanya gitu ya, mungkin ngebayarin orang gitu ya. Maaf aja ini sih konspirasi teori versi gue gitu ya, yang untuk udah lu naikin aja nih tagar United, kita kasih nih makan. Jangan-jangan Goldbridge dapat duit dari Glazer, Spet. Nah, karena lu bawa ke Goldbridge, Bang. Bagi kalian yang sangat mendewakan si Mark Goldbridge ini, pertama gua kasih tahu lu, akhir-akhir minggu ini berita dia keangkat, cuy. Makin famous dia, makin famous. Karena sekarang udah ketahuan banget nama dia itu adalah Brian atau siapa gitu, gue lupa, Brand di apa gitu Pak nama itu. Dan dia adalah seorang mantan polisi yang dulu memeriksa money laundering sebuah restoran di Inggris sana. Yang dulu memang dia yang menangkap orangnya. Sekarang ketahuan bahwa dia juga ada ngambil uang. Jadi kalian gini deh. Seharusnya kalau gue bilang kalau kalian mau integrity, man. Ya, it's about integrity. Kalau misalnya lu mendengar orang yang integritasnya aja nggak jelas, ya lu tau lah beritanya itu bisa gimana. Dan ini sebenarnya nggak usah kita ngomongin sampai sejauh itu. Dia bahasanya aja, zaman Sancho. Sekarang bahasanya itu Sancho too weak, Sancho too bla 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 bla. Udah gitu, dulu awal-awal oleh akan membawa kita gini. Begitu semua mayoritas sudah menjadi oleh out, tiba-tiba ikut kalau kata orang Medan. Nah, seharusnya sebagai influencer, lu yang mempengaruhi, bukan lu yang dipengaruhi, kan gitu. Kocak sih. Jadi bagi gua gue ngerasa gitu. Ada beberapa mungkin jangan-jangan nih emang Glazer justru yang kepengen gitu loh berita karena bad news is a good news. Bad news is a good news.
Itu Gitu gue loh. nggak heran kalau memang ternyata dia under salary-nya MU. Gue nggak heran. Kenapa? Karena lu perhatiin deh, misalnya kayak Sky Sport atau apa yang diundang tuh dia kan. Bahkan Ya. yang orang-orang Inggris di sana aja, yang bukan, please jangan bilang karena cemburu aja mereka. Ini Sam Houston itu dia nongkrongnya sama Rio Ferdinand, men. Mereka itu bikin podcast barengan sama Rio Ferdinand. Podcast ya. Ya, jadi kalau dibilang dia cemburu, jelas nggak mungkin cemburu gara-gara itu. Dia juga punya penghasilan sendiri. Cuman benar yang katanya Sam Houston, Adam McCullough waktu itu adalah ya mencurigakan sih kalau misalnya dikit-dikit media itu membawa Goldbridge. Kenapa? Karena ya memang mungkin jadi ya memang arah dari MU, lu mau bawa YouTuber untuk diinterview ya bawa Goldbridge aja karena bisa diatur kan gitu. Ya, bisa Ditambah diatur lagi, dan akan dimakan orang beritanya. Karena tadi gue bilang, bad news is a good news gitu loh. Makanya gue selalu ajarin ke teman-teman warga, gue selalu nasihatin, selalu do cross check and recheck. Bahkan kayak kami aja, Bang Fuad dengan Bang Pet kalian ini ya, kalian boleh cross check kok. Kami itu konsisten kok. Kami mendukung MU dari kapan. Gue bilang gue nggak pernah bilang out kecuali Louis van Gaal, gue ngakuin. Kenapa? Karena jejak digital itu kejam, kawan. Lu mau bohong seperti Kalau gue apapun emang, pasti ketahuan. kalau gue kan dulu juga pernah bilang, ya udah United putusin, lu mau milih lu mau milih Mourinho atau lu pilih Pogba? Karena waktu itu kan dua-dua lagi berkonflik gitu ya, Betul. semakin tidak sehat di klub. Gue bilang kok, ya lu pilih, lu pilih Mourinho atau lu pilih Pogba gitu. Dan akhirnya yang dipilih adalah Pogba. Balik lagi, karena memecat seorang pelatih lebih gampang daripada memecat seorang pemain. Betul. Membayar Cuman kompensasi seorang pelatih lebih kecil daripada membayar kompensasi terhadap seorang pemain gitu loh. Itu satu hal yang gue harap berubah sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini kan udah kebukti banget nih. Udah bener-bener terbukti omongan kita dari 2019, Bang Fuad. Bahwa pemainnya yang nggak beres. Jadi lu mau ganti pelatih seperti apapun, lu akan balik lagi ke siklus itu dan lu akhirnya membayar kompensasi yang nggak penting. Mendingan lu buang pemain, buang itu kan nggak mesti lu buang putus hubungan. Lu bisa jual. Kalau jual kan lu nggak perlu bayar kompensasi. Bener nggak? Bisa dapat duit. Betul, lu jual. Nah, kayak dalam kasus Masalahnya, Pogba, kayak dalam kasus Pogba, dia udah out of contract nih. Udah out of contract, ya kan? Nah, kalau udah out of contract, ya udah lu terminate. Nggak ada bayar kompensasi, nggak perlu apa-apa. Iya. Kalau ada yang mau beli, ya udah, lu nggak rugi juga. Oke, orang mungkin menilainya lu kehilangan seorang pemain yang sangat bagus. Pemain yang namanya skillnya kayak Michael Jordan sekalipun, tapi kalau mentalnya sama kayak, I don't know, kita kasih Dennis Rodman zaman yang dia lagi nggak jelas. Jangan Dennis Rodman dong. Ya oke lah, siapa ya gue kasih di Inggris deh siapa ya? LeBron. LeBron mah baik-baik aja bang, lunya aja yang sentimen. Enggak, misalnya katakanlah kalau di Inggris tuh kayak misalnya lu punya siapa dulu yang pemain City yang orang Italia gol, why always me? Balotelli. Balotelli itu bukan pemain jelek, Balotelli itu pemain bagus. Nah Pogba ini kurang lebih mirip gitu loh, 11-12, skillnya ada, mentalnya nggak ada, buat apa lu pertahankan kan gitu. Dan akhirnya dibuang kan sama City. Nah, sama aja lu punya pasangan cantiknya Ajubilah ya kan, Masya Allah setiap orang yang Auzubillah. Ya Pak, setiap kali lu jalan sama dia orang pada ngelirik dia, tapi kerjaannya cuman ya diem di rumah nggak ngapain-ngapain, masa nggak bisa ngurus anak nggak bisa. Ngangkang bisa nggak? Ngangkang aja lu harus minta-minta gitu loh. Ya buat apa gitu loh. Jadi nggak otomatis kebuka ya kayak pintu mall ya. Otomatis kebuka. Lu buka dompet baru kebuka. Itu berarti kamar mandi. Itu berarti kamar mandi terminal dong. Iya dong, 2.000 perak. Ada duit baru bisa masuk. Jadi bagi gua, kalau emang lu udah nggak berguna untuk klub ini, ya lepas aja. Demikian juga. It's sad for me to say this, Bang ya. Tapi at the end of the day, even the players yang homegrown, contoh Jesse Lingard, kalau dia udah bolak-balik bikin insiden, kalau sekali mungkin, oke, sorry gue nggak ngerti, gue minta maaf, gue pas posting, gue pakai baju WhatsApp, kita masih bisa maafin, oke mungkin lu hilaf, orang boleh berhilaf. Tapi kayak waktu itu gue pernah cerita, hilaf kalau berulang-ulang, itu bukan hilaf, itu doyan. Nagih. Ya. Nagih. Nah, jadi mendingan lu lepas, walaupun dia homegrown ya. Dan itu juga bukan cuma sebatas Jesse. Bahkan Marcus Rashford, kalau lu nggak bisa fokus, let it go. Dulu kita pernah kok Welbeck kita lepas. Kita pernah lepas David Beckham. Kita lepas homegrown kita. Jadi bukan sebuah alasan kalau lu homegrown lu harus dipertahankan. No.
Kalau lu Gua nggak pernah bisa bilang- bermain untuk klub ini. Gue pernah bilang juga di Porosalang, cuma gue udah lupa lah itu episode berapa gitu. Tapi yang jelas ini di take pada saat kita di Twin House, masih belum pandemi, mungkin 2019 akhir atau 2020 awal gitu ya, gue lupa. Bahwa lu ngapain miara parasit? United ini adalah sebuah pohon yang digerogoti oleh parasit-parasit gitu loh. Betul. Nah, Betul. kalau parasitnya tidak lu buang, maka akan mematikan pohon ini sendiri. Betul. Dan proven sampai sekarang bisa dibilang klub ini mati karena tidak pernah juara dan disebabkan oleh parasit-parasit yang ada gitu loh. Kita pernah buang beberapa parasit seperti Lukaku, seperti Sanchez, seperti you name it lah gitu. Kita pernah buang kok yang begitu-begitu gitu. Tapi kan ternyata masih ada gitu. Yang gue pernah bilang dulu juga bahwa ya even Rashford gitu ya. Kalau memang harus lu buang gitu, Martial ya lu buang gitu, sama kayak Pogba gitu. Nggak usah khawatir gitu. Cuma kan balik lagi pemikirannya apa? Ingat nggak waktu itu gue pernah nge-tweet yang tentang Jesse Lingard yang gue sampai diserang netizen. Sekarang kebukti lagi kan. The guy is not worth it gitu loh. Ya kadang gini loh. Ya pembelaan diri dulu loh Bang. Buat kan kita jarang-jarang membela diri kayak gini kan. Cuman maksudnya kita selama ini kan ngoceh, kita dibilang lah pengacara, kita dibilang lah buzzer, apalah semua. Sebenarnya kita ngomong itu kan dari pengalaman sebagai seorang bapak ngurus anak kan gitu. Kita minta keadilan di dalam sebuah klub, di dalam rumah tangga kan gitu ya. Jadi ketika kita ngomong itu juga ada basis dasar pikirannya, nggak karena benci, bukan karena benci. Kok gua suka lihat Paul Pogba secara lu punya skill. Iya, kan gue juga bilang gue suka dia skillnya bagus kok gitu. Ini gitu loh. Lu adalah yang dibutuhkan klub ini. Tapi ketika lu nggak mau bermain untuk klub ini, ya buat apa dipertahankan? Demikian juga dengan Jesse. Jesse juga bukan pemain jelek. Jesse nyatanya bersama West Ham bisa bagus. Tapi kenapa? Karena dia punya hati di sana. Karena dia mau main untuk klub. Kalau lu nggak mau main untuk di klub, ngapain dipertahankan? Jadi kayak kata Bang Fuad, cuman jadi parasit, jadi benalu. Jadi benalu, lo ngebunuh klub itu sendiri. Dan berita yang kayak ada 17 pemain yang pengen exodus gitu, kemudian pemain-pemain yang katanya tidak puas dengan metode latihan Rangnick gitu. Maksud gua ini kan hal-hal yang udah beyond my imagination kali PDS sejak zaman Sir Alex gitu ya. Roy Keane aja sampai mencak, Paul Scholes sampai bilang it's a fucking joke. Seorang Paul Scholes bisa mengeluarkan statement kayak gitu. Iya. Dan maksud gua it's a joke. Patrick Evra lu nonton nggak kemarin videonya Patrick? Iya, yang kemarin dia bilang apa tuh, dia bilang coba lu jelasin deh. Patrick Evra jelas-jelas mengatakan bahwa ketika lu bermain untuk klub ini, gue minta lu tanya diri lu sadar nggak lu tuh beruntung banget bisa main untuk Manchester United. Dan ketika lu sadar bahwa lu main untuk klub yang terbesar di Eropa, di Inggris ini, lu harusnya bermain sepenuh hati untuk badge yang di dada lu itu. Jadi bukan juga Evra merasa bahwa dirinya itu adalah paling MU di dunia juga enggak, tapi dia udah pernah ngerasain gimana sih bermainnya, passionate-nya untuk bermain untuk klub itu dengan kondisi seperti apapun. Contoh paling gampang adalah seorang Wayne Rooney yang sekarang ini lagi dibilang better Foden daripada Rooney. Sorry bro, Foden belum bisa membuktikan apa-apa. Sekarang Rooney pernah cedera, dalam kondisi cedera dia keluar dulu masih main. Dan karena memang udah nggak ada pergantian pemain lagi daripada tim gua pincang down with 10 men. Ya, 10 men dipaksain main sama dia. Itu passion. Demikian juga Roy Keane. Mau namanya dia tahu kalau dia dapat kartu kuning lagi, dia nggak bisa main di Champions League final. Yang diinginkan dia. Itu juga yang dilakukan Scholes. Tapi demi nyampe ke final, dia kejar. Karena udah nggak ada lagi namanya individu ketika lu bermain untuk Manchester United. Selama ini banyak yang bertanya, DNA United itu apa sih Bang? DNA United itu yaitu we play for the club. We play for the club. Sebelum 90 menit itu berakhir, we play. Mau namanya kita udah kalah 5-0, we play. Ini enggak, lu baru ketinggalan 2-0 aja, 2-1. Lu mainnya itu udah keasan, sorry to say ya, bagi Ronaldo fanboy juga, yang marah-marah lah, yang angkat, it doesn't help. It does not help gitu loh. Jadi, you ask, apa sih DNA United? DNA United adalah never give up, never surrender. Never say die attitude. Itu dia. Nah, sampai 90 menit itu berakhir. Speaking of mentality gitu, gue jadi teringat gara-gara kemarin pada saat
Phil Jones ya akhirnya main pertama kali setelah absen cukup lama, dan lu lihat gimana passionnya dia, dan beberapa dan foto yang dia lompat pada saat masuk lapangan itu akhirnya menjadi ikonik kalau boleh gue bilang ya. Di mana yang lain lu lihat gimana bahasa tubuhnya Greenwood yang gini, Shaw yang nunduk gitu. Bahkan ya. Shaw biasanya kan loncat-loncat kan sebelum masuk ke ini udah lesu duluan gitu dah. Nah, gue jadi berpikir gini lagi, Pet. Di tim yang sekarang, pemain yang tersisa dari zaman Sir Alex cuma tinggal De Gea sama Phil Jones. Dan lu lihat gimana mentalnya dua orang ini. Dua-duanya, betul. Never die. Jadi ini adalah sebuah pembenaran yang kayak tadi kita bilang gitu. Sorry kalau lu mau protes, we don't care. Bahwa ini yang hilang dari United gitu loh. Lu pemain itu udah ngerasa lebih besar daripada klub yang bisa nendang pelatih seenak maunya mereka. Kalau mereka ngerasa udah nggak serak, latihannya kebanyakan. Kalau zaman gue dulu SSB nih ya, sempat gue ada satu pelatih SSB yang gue gedeg banget nih kalau dia lagi ngelatih. Soalnya kena latihan fisik mulu, anjing. Orang anak-anak umur kita masih umur 16, 15, 16, 17 tahun suruh latihan fisik mulu gitu ya. Nggak banyak pegang bola, kita kesel. Tapi apa? Ya ada benernya bahwa lu mesti ngerapin fisik lu dulu supaya lu bisa main konsisten selama 90 menit gitu loh. Tapi kita gedek gitu loh sama ini pelatih gitu, walaupun dia sayang sama kita gitu. Dan ya pemain-pemain United kan sekarang mungkin pada saat mereka nggak suka dengan Van Gaal, mereka nggak suka dengan Mourinho, mereka nggak suka dengan Ole gitu ya. Dan sekarang Rangnick gitu kena. Dan ini udah kita bilang, gue udah bilang gitu bahwa players through the manager under the bus, sama kayak yang dibilang oleh Roy Keane gitu. Dan kemarin itu menjadi satu pemikiran bahwa gue benar ya, didikan Sir Alex itu beda dengan yang lain-lain. Lu lihat De Gea, segimanapun dia masih punya fighting spirit yang tinggi. Phil Jones 2 tahun tidak main, dibully orang, dijadikan meme segala macam, masuk ke lapangan sangat-sangat passionate. Dia tahu nih arti badge-nya dia. Dia lompat. Dan yang lain lu lihat body language. Ketika keluar juga dia cium badge dulu masih, kan? Iya, dia cium dan dia nangis gitu. Dan bagi gua, wah gila ini orang gitu. Terlepas memang dia bikin beberapa kesalahan konyol gitu ya yang ngerugiin timnya gitu, misalnya gol bunuh diri, main jelek, tapi gue mengapresiasi itu gitu loh. Itu dia dan itu yang sering kita bilangin dulu di Poros juga kan. Zaman Mourinho gue katakan, zaman Ole gue puas. Kenapa? Mau namanya lu kalah sekalipun, asal you give a good fight, it doesn't matter. Gue yakin semua namanya pendukung United yang ada di Stratford End itu datang ke sana bukan mau lihat MU menang aja. Semua pasti pengen melihat MU menang. Tapi mereka pengen lihat, will you fight for us? Will you fight for this club? Ketika lu fight for the club, gue masih ingat tuh pertandingan kita lawan Wigan kalau nggak salah gue. Seri atau kalah tipis gue lupa ya. Cuman maksudnya that game we fought for it. We fought mati-matian. Dan waktu keluar pemain itu tetap ditepuk tanganin semuanya. Kenapa? Karena you tried your best. Dan itu udah more than enough. Ini Wigan gitu. Yang waktu masih under Sir Alex. Sir Alex. Seri yang kita nggak juara. Iya, gue lupa. Kita nggak jadi juara kalau salah itu. 2011 2012 kalau gue nggak salah. Seri kita mau Wigan. Iya, dan itu pemain semua itu kan mukanya sedih. Dulu juga kan Roy Keane sering bilang ya. Lu habis pertandingan yang lawan City, lu peluk-pelukan apa gitu. Gua waktu itu juga bilang mungkin itu zaman yang sekarang ini mungkin media sosial bikin gitu. Ada sebenarnya kalau dibilang kayak gitu kayaknya ya orang tua yang kayaknya nggak mau move on dari masa-masa lalu. Post power syndrome mungkin gitu ya. Lu boleh berpendapat seperti itu, tapi dari sisi kacamata kita yang udah pernah melihat gimana passionnya untuk bermain untuk klub ini, gue ngerti yang dimaksud Roy Keane itu. Roy Keane itu jelas-jelas mengatakan bahwa lu mau lakukan itu nanti di dalam ruang ganti yang nggak dilihat media. Betul. Di depan media lu tetap tunjukkan profesionalismenya. Sama seperti kayak ya kurang akrab apa coba seorang Peter Schmeichel dengan Gary Neville. Tapi di ruang tunnel ketika Schmeichel berada menjadi pemain City, mau disamperin sama Schmeichel, Gary Neville itu cuma ngelihat, begitu dia lihat langsung dia mau ke depan nggak jadi. Demikian juga yang ketika siapa itu si pengkhianat yang akhirnya pindah ke Liverpool, gue lupa. Yang waktu itu gue salah nama. Tahun 80-an. Gue lupa siapa sih namanya. Midfielder yang Paul Ince. Ketika Paul Ince masuk ke barisannya MU. Begitu Paul Ince mau nyamperin semua, nggak cuma 1-2. Mulai dari kiper Van der Gaal, semuanya. Nggak ada yang nyapa dia, semua keluar aja langsung. Nggak nunggu pemain lawan untuk keluar bareng-barengan. That's passion.
Itu yang diajarkan Sir Alex, dan itu yang gue harapkan Ragnik bisa lakukan sekarang. Karena yang sekarang ini betul kayak kata lu Bang, terlalu lembek pemainnya. Jadi mau manajer kayak mana pun nggak akan bisa. Ketika pemain udah menguasai, karena mereka udah susah. Ruang ganti nggak bisa. Itu yang dan ya seperti yang udah gue bilang ya, udah lu terima nasib aja udah. Ya saat ini seperti itulah Manchester United gitu loh. Udah selesai. Kalau lu masih kuat mental, lu masih mau begadang, ngorbanin waktu tidur lu untuk kemudian dapat hasil yang nggak enak, ya silakan gitu. Ya bukan berarti kita nggak pernah dapat hasil nggak enak ya. Begadang nonton final Champions 2 musim kalah tuh sama Barcelona itu nggak enak loh, itu begadang loh. Cuma kita masih cuma kita bisa nerima bahwa mereka bermain seperti apa gitu. Nggak kayak sekarang gitu loh. Jadi ya balik ke lu aja sebagai fans. Tapi memang itulah yang hilang gitu. Itu yang udah capek gitu dibilang di poros halang. Cuma karena ini poros halang ya, jadi orang ngerasa apa sih kalian kan gitu. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah gue setuju dengan apa yang dibilang Roy Keane gitu ya. Itu nanti ya Minpor dibahas ya. Gue setuju yang dibilang sama Roy Keane, ya lu nggak perlu lah. Ini udah bilang juga di poros halang, gue udah bilang juga bahwa ya lu nggak perlu lah nge-tweet, nge-post penyesalan, lemah banget sih mental lu gitu loh. Lu kalau udah lu buktiin lagi di lapangan bahwa memang lu benar-benar menyesali kekalahan kemarin, lu buktiin dengan bermain lebih bagus gitu loh. Selanjutnya bukan kalah tweet minta maaf, kalah nge-post minta maaf di IG gitu. Sampah banget lu jadi orang gitu loh. Itu kan kayak lu benar-benar udah punya tim copywriter gitu ya, bahwa kayaknya disupport aja sama MU bahwa ya udah ini pemain-pemain kalau kalah gini, lu bikin klarifikasi ya gue main jelek apa segala macam. Nggak perlu, lu nggak perlu klarifikasi. Jutaan orang yang nonton tahu juga lu main jelek sehingga kalah gitu loh. Lu nggak perlu klarifikasi gitu loh. Lu bukan model yang selingkuh, ketahuan terus lu klarifikasi, oh enggak, kami tadi niatnya cuma ngerjain tugas Pak, cuma entah kenapa tiba-tiba kancing bajunya lepas. Lagian gue tanya deh, emang kalau lu selingkuh lu klarifikasi, lu mau klarifikasinya gimana? Iya, maaf sayang, gue keselip terus jatuh, masuk dah ke situ. Iya, kayak gitu kan nggak mungkin. Dan sejak kapan sih lu klarifikasi itu menjustifikasi perbuatan lu? Kan nggak akan pernah. Namanya selingkuh ya selingkuh aja kan gitu. Lu kalah, lu blow on aja udah gitu. Berarti lu belajar lebih keras sehingga nilai lu lebih baik. Ya kayak gue dikasih 4 nih matematika. Oke, fine. Gue fight for matematika buat next semester. Gue bikin nilai gue lebih bagus. Itu udah pernah kita bahas juga di Poros Halang. Episode yang mana tuh nanti mungkin Pak Perut mungkin mau masukin. Jadi maksud gue kasih tugas sama Minpor aja. Kerjaan ya itu episode yang mana gitu loh. Drama Korea jualan dia sekarang ini. Jadi maksud gue ya itu tadi lah gitu. Gue maybe this is episode about ranting about United yang mana udah lama nggak dilakukan mungkin ya gitu. Dan gue udah ya cuma mungkin titik kulminasi kekesalan gue emang udah lewat pada saat gue bakar jersey. Kalau sekarang ya gue kesel, tapi ya udah nggak akan itu. Oh iya, ada yang menyarankan gimana kalau balik lagi di Rukia lagi, tapi pakai jersinya sekaligus sama orangnya Bang. Jadi gue bilang waktu itu, jadi Bang Fuad kita bakar sambil pakai baju MU. Gitu. Gimana menurut lu? Setuju? Asli. Pengulangan itu. Wat, lu kan sayang sama Poros kan? Ini anak bayi kita kan, Wat. Katanya mau totalitas kan? Ya, mau ya? Viral, pengulangan itu cuma berhasil di kuliah. Oh gitu ya. Di sekolah. Lu dikasih kesempatan buat remedial. Tapi untuk di dunia perukiahan itu doesn't work. Jadi kalaupun harus dirukiah dengan hal yang baru. Gua ngambil omongan lu bahwa sesuatu yang udah pernah gagal itu nggak ada gunanya lu ulangin lagi. Untuk for some case yes. Karena nggak akan mengubah cerita. Galak. Untuk beberapa case iya. Oh gitu ya. Gitu. Ya, untuk beberapa case gitu. Jadi ya itulah ya yang kita bahas hari ini. Untuk nanti, jangan gitu. Ya Aston Villanya dibahas dikit kali. Nggak usah lah, bos. Maksud gue gini loh. Untuk prediksi sih udah banyak lah, Ped. Orang bikin prediksi A, B, C, D, E gitu. Jadi lawan Villa main di kandang ya doa gue cuma tidak kalah, bisa bermain lebih semangat, dan choice is yours. Kayak kata Mimin tadi, mending terusin tidur atau bangun dan siap untuk sakit hati.
Ya, karena ini pertandingannya jam 2.30 pagi, which means lu nonton mulai 6.30 pagi, 2.30 pagi, lu bisa berakhir di jam 4 malam, subuh kan gitu ya, 4 atau 4.30 pagi kan gitu ya. Pertandingan nanti malam kan gitu. Nah, balik lagi, worth it nggak lu begadang, nggak bisa tidur lagi, langsung terpaksa salat subuh bagi yang salat, atau bagi yang nggak salat subuh, ya berarti siap-siap langsung mandi berangkat kantor. Jadi lu pikirkan sendiri, lu putuskan sendiri, worth it nggak untuk nonton nanti malam? Karena bisa jadi mereka mentalnya masih belum terperbaiki dan kita cuma datang untuk nonton sakit hati. Kan kayak tadi gue bilang, choice is yours. Yes. Antara mengorbankan waktu tidur lu, antara nerusin tidur lu untuk metabolisme tubuh yang lebih baik, udah pasti, gitu ya. Atau mengorbankan waktu tidur lu dan bersiap sakit hati. This is me. Tapi walaupun mungkin ada kemungkinan lu tetap bahagia kan gitu ya, nonton jadi bahagia. Ya ada ya, there's always possibilities gitu. Tapi Bang, kalau mereka punya pilihan gitu, kita nggak punya ya Bang? Punya. Ngapain? Nggak nonton terus mau bahas apa besoknya? Ya nggak usah bahas pertandingannya. Alah, nonton. Gitu, kita bahas aja yang lain gitu loh. Oke. Gitu. Ya, itu aja. Udahlah. Kasian nih, ada gue kebetulan lagi bersama komandan gue, Bro Deki. Komandan. Dan tadi kita baru jualan BH bersama sales BH terhits. Jadi kami mau pulang dulu nih Bang. Ya, itu sales BH terhits di Cilengsi, Jonggol, dan Mekarsari ya? Yo, tadi kami keliling ke panti pijat, nawarin BH. Ya. Di Cinere itu kata Mimin udah telat, sosok banyak-banyak komen di chat, kampret. Lu datang-datang telat juga. BTW, sedikit ini ya, episode terakhir, Bang Noval bilang, dia kena tabok sama bininya. Sekali aja tapi gitu loh. Pada saat kalimat yang apa ya, kok gue lupa, dia WhatsApp sih tadi gitu ya. Sisanya sih aman, bahkan mereka nobar. Asik. Justru nanti malam nobar nggak? Tanyain Bang. Karena kan nanti malam legendanya Liverpool kan yang datang. Yes, kayaknya pasti nonton tuh. Gitu. Jadi mereka nobar tuh berdua. Justru istrinya yang kepengen nonton banget gitu loh. Gue difitnah apa aja nih gitu katanya. Dan Bang Noval mendapat 1 tabokan katanya. Tabokan sayang lah gitu kan, namanya suami istri kan gitu. Dan kalian yang belum nonton, tonton ya. Ya katanya sayang sama Porsala. Ya. Biar di mobil bisa pasang mic ini. Oke, itu aja. Gue Fuad. Gue Patrick. Thank you. Have a good afternoon, Patrick, Deki, and Dina. Stay safe and watch your speed. For Salang people, nggak usah ngebut-ngebut. Yang penting nyampe. Oke? Ya, benar. Bye. Halo, Buling. Tutup sunroof. Enggak tuh. Bye. Oke, atur ke mode udara segar. Oh, jadi